Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku ma'al muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya diminta oleh SPMA Official untuk melaksanakan live streaming bagi para santri dan pemirsa SPMA TV. Semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pekan bulan Ramadan ini. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya sering diminta untuk menjelaskan bagaimana kenapa para santri SPMA itu sedemikian ikhlas di dalam menjalani kehidupannya, bagaimana mereka ikhlas tanpa pamrih merawat lansia, mulai dari menceboi, mengganti popoknya, kemudian merawatnya, memandikan, memakaikan baju, menyuapi dan seterusnya, sampai kemudian mengantarkan ke masjid untuk sholat. Bagaimana mereka dengan tanpa ada tuntutan apapun. Demikian juga bagaimana para santri ditugaskan ke pulau-pulau terluar Indonesia dalam program BBM belajar bersama masyarakat, dan mereka melakukan dengan ikhlas, sukarela, yang gembira, siap sedia. Bagaimana itu bisa, dan mereka mempunyai sikap, mempunyai semangat yang lebih baik pulang nama daripada gagal dalam menjalankan tugas. Sehingga setiap di medan tugas mereka siap dipindah sewaktu-waktu, sehingga tidak ada dalam pikiran mereka ada rasa comfort zone. Bahkan sampai bagaimana setiap santri dinikahkan secara sukarela. Itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan yang dimiliki oleh para santri itulah kemudian banyak saudara sekalian yang bertanya kepada kami, bagaimana itu bisa menjadi mereka menjadi ikhlas di dalam mengabdi. Bagaimana santri memberikan segala sesuatunya. Ada 3 hal. 1, bagaimana mereka memang secara ajaran dan kita praktekkan segala sesuatu mereka adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar ucapan lillahi ta'ala. Memang gampang diucap, tetapi untuk pelaksanaannya ini memang membutuhkan proses pembelajaran yang sulit. Tetapi tidak ada yang kesulitan yang tidak bisa dihadapi. Semuanya bisa diselesaikan, dan itu diajarkan serta dilatih sedemikian rupa secara gradual dan secara masif, terstruktur, terencana. Bagaimana anak-anak itu menjadi semangatnya bukan karena apa dan karena siapa, tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai bahwa semua manusia adalah saudara dan hanya setan di dada yang menjadi musuh bersama. Artinya sifat-sifat persaudaraan yang tidak terbatas, tidak dibatasi oleh apapun budaya, agama, ras, kedudukan, pangkat dan sebagainya, bahwa semuanya kita adalah sama, warna kulitnya, pendidikannya, kekayaannya, tingkat dan harkat martabatnya semua di hadapan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan di hadapan Allah itu hanya karena takwanya, bukan karena saya dari mana, saya terlahirkan dari siapa, saya berwarna apa, dan apa yang bisa yang saya. Yang ketiga adalah bagaimana kita berikhlas, karena memang secara sadar sebagai investasi akhirat, sebagai masa depan sejati kembali pada kampung halaman asli. Di dunia ini illa mata'ul ghurur, wa ma hadhil hatid dunya illa mata'ul ghurur, wa ma hadhil hatid dunya illa lahun wa la'ib. Bahwa dunia ini hanya sementara dan akhiratlah kampung kita yang sesungguhnya. Ladarul akhiratu layyal hayawan law kanu ya'lamun. Apabila kamu mengetahui kampungmu sebenarnya adalah di akhirat. Dan kita sering mendengar orang-orang tua kita nang donya mampir ngombe bakal mulai nang
kelanggengan. Di dunia ini hanya mampir sebentar untuk minum, dan kampung selamat sesungguhnya adalah di akhirat yang sesungguhnya. Saudaraku, pemirsa SPMA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ideologi arahan konsep yang ditanamkan atau diteladankan pada santri SPMA? Ada setidaknya ada 7 apa yang akan kita bedah pada kesempatan ini. Yang pertama adalah religiositas yang kuat. Bagaimana menanamkan nilai-nilai ketuhanan di setiap saat, setiap waktu, di setiap kesempatan dan kapanpun dimanapun. Bahkan bagaimana ketika duduk tetap ingat kepada Allah, berbaring dalam setiap kesempatan pekerjaan pun diajari untuk senantiasa membaca kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat mengagungkan, membesarkan agama Allah, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dilatih bagaimana hidup di hutan, tetap ingat Allah di dalam air, ingat Allah di atas gunung atau bahkan di udara, bagaimana tetap konsentrasi ingat kepada Allah. Bahkan dalam situasi-situasi yang sangat sulit kita melatihkan bagaimana nilai-nilai itu masih tertanam di dalam dirinya, sehingga manusia itu senantiasa berhadapan dengan Tuhannya, bukan berhadapan dengan manusia, bukan berhadapan dengan siapapun dan apapun, tapi takut karena Allah, cinta karena Allah, senang juga karena Allah, dan semuanya semata-mata adalah pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, penanaman nilai-nilai leadership kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ini, santri kami tidak diajarkan hanya sebagai seorang manajer yang mempunyai biasanya kita kenal dengan coach, planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluation. Itu hanya sebagai seorang manajer. Tapi seorang leader itu adalah bagaimana bisa memberikan memberikan inspirasi kepada anak buahnya, memberikan yang kedua motivasi, bagaimana bisa memberikan motivasi yang kuat bahwa tidak akan pernah mengalami kegagalan. Setiap hal yang kita lakukan pasti akan menang di depan dan kita akan mencapai tujuan. Itu sebagai seorang pemimpin atau leader. Yang ketiga, survei. Bagaimana seorang pemimpin kita dalam memberikan itu melayani. Dan salah satu kaul mengatakan bahwa yang namanya pemimpin itu adalah pelayan. Ra'isu khatimul ummah. Pemimpin itu adalah pelayan umat. Artinya selama ini kita tidak mampu bisa menjadi pelayan, maka berarti kita tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Apalagi minta dilayani biasanya selama ini. Kalau kita sebagai seorang pemimpin di pemerintahan hanya minta dilayani dan minta disebelum, berarti kita bukan pemimpin yang baik. Kita hanya sebagai seorang. Yang keempat adalah empowering daripada sifat itu memberdayakan. Bagaimana kita mampu memberikan suatu bimbingan untuk menggerakkan semua potensi-potensi yang ada, dan potensi yang ada itu menjadi suatu kekuatan besar dan kemudian menjadi resource yang bisa dimanfaatkan oleh semua para pihak dengan kemampuan, kapasitas dan kebutuhan yang bisa. Yang terakhir menjadi coaching, bagaimana seorang pemimpin itu coach, mengajari, memberikan pengarahan, bimbingan, pengajaran berarti dan bisa menjadi sesuatu yang sustainability di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, nilai-nilai yang kami berikan adalah nilai pluralisme. Bagaimana arahannya bisa kita berikan, di mana para santri senantiasa menyadari betul bahwa kita terlahir ini tidak hanya sebagai seorang muslim, tetapi ada agama-agama yang lain, ada pengikut-pengikut keyakinan yang lain, ada ras yang lain. Sehingga di pondok kami selama ini sudah terbiasa berdampingan dengan orang-orang yang berbeda kulit, berbeda agama, bahkan di dalam satu majelis, dalam suatu kegiatan, dalam satu bahasan-bahasan yang menyertai di dalam kegiatan di pondok pesantren SPMA. Bahkan banyak pendeta, berawati, para pemuka agama yang berdiskusi dengan enak, bahkan bekerja sama, belajar bersama, melakukan kegiatan bersama-sama. Sehingga akan tercipta apa?
persaudaraan, tidak akan kaget ketika berhadapan di masyarakat nantinya. Yang keempat, nilai-nilai humanisme atau kemanusiaan. Sejak awal santri diajari tanggap bencana, siapapun orangnya, dimanapun kita siap sedia datang. Bahkan di dalam asrama sendiri saya tadi sampaikan bagaimana para anak-anak muda kita, baru anak-anak kelas SMA, kelas SMP yang mestinya waktunya hura-hura penuh dengan ini, tapi merawat lansia yang bukan ada hubungan apapun. Ya. Di situasi bencana bagaimana mereka terhadap anak lansia, disabilitas, terhadap perempuan, kita mempunyai 7 divisi di dalam berbeda, banyak anak terlantar, anak yang tidak jelas yang bisa menjadi tanggung jawab, dan itu digarap oleh anak-anak muda kita. Yang kelima, kita menyadarkan itu, dimana kita menyadari bahwa hidup kita ini merupakan sebuah proses and sustainability life, proses dan keberlanjutan hidup yang kita kenalkan hanya 5 proses hidup, yang sebenarnya itu adalah 5 itu bagian dari 13 perjalanan. Mulai dari alam roh, alam kandungan, alam dunia, ini ketiga. Kemudian alam kubur, ada alam kehancuran semesta, ada yang 8 hari kebangkitan, ada alam kebangkitan pada mahsyar, kemudian alam syafaat, baru kemudian hisab, baru kemudian menunjukkan bukti-bukti yang kita kumpulkan yang bisa menunjukkan apakah hisab kita itu benar atau tidak, saksi-saksi menunjukkan. Kemudian ada mizan atau timbangan, baru kemudian ada telaga atau khot yang disediakan oleh Rasulullah, dan kemudian ada sirat. Setiap tingkatan ini dari situlah apakah kita menuju kemuliaan hidup yang sering kita sebut, kita kenal dengan surga, ataukah ke dalam kecelakaan, kesengsaraan, loser, neraka. Ya. Nah, kita sekarang ini kan baru di alam ketiga, sehingga selayaknya kita mempunyai semangat yang luar biasa untuk menempuh dari 13 alam yang lain. 10 alam yang akan kita lampaui nanti itu tentu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan yang tidak sedikit dan luar biasa yang harus kita tempuh. Karena perbandingan waktu di dunia dan akhirat itu kan 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Bayangkan kalau kita hidup ini di dunia usia sekarang misalnya saya 17 tahun, 20 tahun, 13 tahun, 80 tahun, 100 tahun, 1 harinya. Padahal 1 hari di akhirat 1000 tahun. Kebutuhan kita berapa untuk di sana? Itu. Mungkin kita hidup ini hanya 1,5 jam atau berapa untuk memenuhi kehidupan di akhirat yang kekal abadi bahkan. Nah, ini harus kita tunjukkan perjalanan hidup yang akan kita lalui. Yang keenam, secara akal kita, bahwa kita ini merupakan bagian dari global cosmos system. Bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia itu bersama dengan lingkungan. Ayo kita jaga alam kita, maka kita akan dijaga oleh alam lingkungan. Bagaimana sekarang terjadinya bencana alam yang bertubi-tubi di sekeliling kita di belahan dunia manapun, karena rakusnya kita terhadap sistem ekosistem yang tidak berjalan sesuai dengan sunnatullah. Nah, kita yang sebenarnya sebagai khalifatul fil ard, penjaga bumi ini, hendaknya melakukan upaya-upaya baik mitigasi maupun mitigasi yang akan menjadikan bagian dari kehidupan yang berkelanjutan. Bagaimana perilaku kita terhadap hutan, bagaimana kita terhadap laut, bagaimana terhadap udara, bagaimana terhadap hewan-hewan, baik yang ada di daratan, lautan, di angkasa luar barangkali ada, semuanya ini menjadi sebuah global cosmos system yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Yang ketujuh, dan ini mungkin yang terakhir, kita hendaknya kami memberikan pilihan life goals yang ingin dicapai oleh setiap anak kita itu apa? Apakah saya ingin menjadi presiden, ataukah saya menjadi bupati, gubernur, atau saya ingin menjadi artis, atau saya ingin menjadi orang yang miliarder, triliuner, atau saya ingin menjadi pangkat kedudukan jenderal 5, atau saya hanya ingin menjadi sebagai seorang petani penggembala.
Saya menjadi orang yang mengerti tentang Al-Quran. Saya ingin menjadi pengamal dari kitab suci. Yang bahkan tidak dikenal oleh setiap orang di kampung sekalipun. Tetapi saya mampu menjalani hidup ini dengan bahagia, senang, tentram. Di dalam rules ketentuan hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kami berikan 7 arahan konsep kepada para santri sehingga mereka semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa ikhlas, riang gembira, ikhlas sukaria di dalam menjalani kehidupan, menjalankan tugas dengan penuh hikmat, penuh kesetiaan kepada kami di SPMA, Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah, dimanapun berada. Barangkali itu berapa menit? Masih ada waktu ya? Kita lanjutkan mungkin pada pertemuan yang akan datang. Yang ingin kami katakan, metode apa yang dipakai SMA untuk penanaman ideologi ikhlas kepada para santri akan kita ikuti pada pertemuan yang akan datang. Demikian semata-mata semoga kita semuanya meniru bagaimana Allah membuat sistem di dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas disebutkan tanpa satu kalimat pun kata ikhlas ada di dalam surat Al-Ikhlas itu. Ini artinya nilai puncak diri kita tidak bisa kita mengatakan saya ikhlas. Tetapi nilai-nilai yang dipakai bagaimana bisa memberikan daya ungkit, daya tahan, daya juang untuk kita semuanya bertahan di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa cara, ada tools yang mungkin bisa diikuti oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Apakah saya ini termasuk menjadi orang yang ikhlas atau tidak? Hanya ada 5 pertanyaan. Ya. Nah, 5 pertanyaan ini untuk menentukan apakah saya ikhlas atau tidak. Mau tahu? Kita lanjutkan sekarang atau ada yang akan datang? Ya. Penasaran? Bagaimana kita menilai diri kita sendiri untuk mencapai ikhlas? Kita akan buka pada yang akan datang. Ada 5 pertanyaan yang secara instrumen materi ini akan bisa memberikan jawaban. Semoga kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih dan kita saling mendoa kepada Allah agar kita diberi mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Agama yang lurus yang benar adalah itu kunci-kuncinya. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan panjenengan sedaya. Saya bisa juga bagian dari orang-orang yang mukhlasin. Karena orang-orang yang mukhlasin itulah yang bisa menghadapi setan. Hanya orang-orang yang mukhlasinlah orang-orang yang bisa terhindar dari godaan iblis atau setan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal anbiya wal mursalin waswada as-salihul muqarrabin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.